Tapi sih kalau genderuwo itu identik sama ini ya, dia biasanya eh, maaf nih, suka meniduri wanita gitu kan. Iya. Nah, di situ Pakai yang pernah namanya nggak? gue harus ngedukunin lu nih biar lu suka sama gue harus melet lu nih biar lu demen sama gue. Maksudnya endingnya juga nggak bakal baik om, kan itu kan namanya satu paksaan dong. Karena kan hasil yang dipaksain itu kan hasil nggak bakal bagus kan. Pesannya lebih gentle aja lah jadi laki-laki, jangan main belakang. Iya. Kalau main belakang wah itu Itu udah beda soal. beda lagi tuh. Iya itu beda soal. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini punya pengalaman menarik yang untuk diangkat di channel ini. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak warahmatullahi Eboy. wabarakatuh. Iya. Kak Eboy, terima kasih udah hadir di studio Ale Jejak Backpacker. Nah, jadi Kak Eboy ini mau cerita tentang apa nih Kak? Tentang pengalaman Pengalaman. Pengalaman pribadi. Oh, pribadi. Oke. Nah, Iya. mungkin bisa langsung aja kali Kak ya cerita ya. Oke. Aman ya? Aman-aman. Oke, silakan Kak Eboy. Jadi ceritanya waktu 2 tahun lalu ibu itu ngerasa aneh di badan. Mm-mm. Awalnya nggak percaya karena mikirnya itu cuma mungkin kayak masuk angin gitu kan. Di badan kayak nggak enak aja gitu. Cuma lama kelamaan kok energinya kuat gitu di badan. Akhirnya ibu kan punya temen. Dia anak-anak pengajian gitu lah. Ibu sharing ke dia. Ja, yang lu lihat sosok gue ini apa sih sebenarnya? Oke. Iya. Berawal dari ngerasa nggak enak aja nih di badan. Terus dia bilang, lu abis main dari mana? Kata dia. Kagak, gue melek mata kerja. Iya, melek mata kerja pulang ya udah begitu-gitu aja aktivitas sehari-hari kan. Terus coba deh lu mandi malam. Apapun yang lu bisa lu baca, dia bilang. Oke. Maksudnya apa nih, Ja? Ya, lu kan ngerasa badan lu nggak enak nih, dia bilang. Coba abis sholat malam lah, kata dia. Lu mandi. Cuma waktu itu kayaknya boy nggak sempet kayak ngelakuin hal itu karena apaan sih gitu mandi tengah malam kan ya ada orang mikirnya pasti masuk angin ya. Terus lama kelamaan badan bener-bener kayak nggak enak gitu. Akhirnya boy berinisiatif nih, Ja tolonglah bersihin badan gue. Boy bilang, ngapa lagi sih, kata dia. Udah besok malam Senin, kata dia, datang pengajian. Karena kan anak-anak itu kan sering pengajian rutin malam Senin. Mereka teman-teman boy ziarah gitu. Terus ya udah nanti Sherlock aja, Ja. Cuma dalam waktu berapa bulan tuh kayak ada halangan aja. Gue nggak sempet, Ja. Gue belum sempet ke tempat lu. Ada aja lah intinya halangan gitu kan. Terus sampai udah saking capeknya nih di badan, entah awak bawaan dari uyut atau gimana ya. Kayak badan nih kok lemah banget gitu. Kayak ngerasa kalau ada hawa-hawa yang negatif di badan tuh kebentur jadi mual. Mual gitu. Cuma muntahnya pun bukan muntah kayak kita habis makan, misalkan makan kerupuk terus muntahnya kerupuk gitu. Enggak. Air liur. Oh. Air liur. Kok karena kan sehari-hari boy kalau kerja tuh ngerokok ngopi gitu kan. Makan tuh jarang. Harusnya kan muntahnya itu kan keluar air kopi dong. Ini enggak. Itu air liur, bener-bener air liur yang kental banget. Udah seling waktu dia ngajak ziarah ceritanya. Ayo kita ke Jayakarta rutin tiap malam Sabtu. Bersihin sekalian, kata dia. Minta dah lu sama Allah, kata dia gitu. Lillahi ta'ala ridho, kata dia.
ikhlas nih tapi dari diri lo yang ada di badan lo biar dilepas, dia bilang. Iya aja. Selama 7 minggu itu rutin setiap malam Sabtu kita ziarah ke Pangeran Jayakarta. Oke. Lepas 7 kali Pangeran Jayakarta baru kita ngider muter ke Keramat Luar Batang, ke Habib Kuncup, ke sampai Mbah Priok pun boy lakuin. Udah 2 bulan kita putus komunikasi. Tiba-tiba Boy punya keluhan lagi nih hal yang sama. Itu yang tadinya awalnya janjian untuk malam Senin datang ke rumahnya sampai saat itu belum terlaksana ceritanya. Oke. Akhirnya Boy telepon, udah saking urgentnya, gua harus malam ini ke rumah lu. Ya udah, lu ngomong doang kata dia, kagak nyampe-nyampe. Datanglah malam itu di jam 9:30 malam. Tapi posisinya bukan malam Senin, malam Kamis kalau nggak salah. Diantar sama rekan berdua. Di dalam ruangan itu ada 9 orang, termasuk Boy. Kita ngobrol nyantai dulu, ngopi, nyemil ya kan. Cerita. Dia bilang, udah siap Boy. Udah aja, lebih cepat lebih bagus. Boy bilang, tolong bersihin yang ada di badan gue. Tolong pagar badan gue. Boy bilang gitu. Awalnya Boy gak percaya. Cuma semakin rasa gak enak nih di badan, semakin bikin Boy ada percaya gitu. Ya kan. Duduklah. Di situ ada tim mediasinya juga kan. Kita duduk nggak berdekatan kayak gini Om. Jaraknya agak lumayan jauh. Jadi kita bikin putaran gitu kan. Cuma Boy paling pojok sendiri. Belum apa-apa, ngebentur di badan. Oke. Mual lagi. Itu ke kamar mandi. Itu pun keluar air liur lagi. Jadi ketika Boy muntah, si sebut nggak apa-apa genderuwo ini dia semakin seneng ngeliat Boy tersiksa tuh, dia semakin seneng. Iya. Terus itu setiap kali mau mandi sore atau pokoknya setiap kali mau mandi lah pagi atau sore, itu di kamar mandi baunya sumpah nggak enak banget. Bau sampah, bau kotoran-kotoran yang sekiranya nggak enak gitu kan. Sempat bilang sama ibu, Bu kalau abis masak sampahnya tolong dibuang, bau banget. Apa sih Kak? Kata ibu gitu. Iya, soalnya setiap kali ke kamar mandi pasti selalu muntah karena baunya nggak enak. Sering kali tuh. Udah gitu selama berapa bulan dah, intinya tuh mau hampir setahun Boy bener gak deket sama siapapun laki-laki. Jadi kalau kata si Jaja ini, lu ditutup auranya sama dia gitu. Jadi laki-laki nih apapun siapapun itu laki-laki ngeliat Boy sosoknya nenek-nenek. Lu bercanda aja gue mana pernah bercanda kalau soal bahas ini, dia bilang. Jangan nakut-nakutin gue lah, Boy bilang gitu kan. Terus udah ini kapan mau dibersihin, dia bilang. Ya udah, kita duduk bareng, ngobrol. Akhirnya dia buka omongan duluan. Lu ambil air wudhu dulu kata dia. Ya udah, ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, duduk, itu posisi duduk kayak agak gimana sih? Nih gue mau diapain gitu. Akhirnya malam itu minta dibersihin badan. Boy gak sadar, bener-bener gak sadar. Posisi udah nangis. Terus sama megang bekas muntahan kresek hitam yang isinya air liur semua. Terus yang Boy gak habis pikir, habis selesai mediasi itu kan udah gak langsung bersih ya Om. Maksudnya badannya butuh waktu juga kan. Itu ngerasa panas badan. Panas tapi cuma setengah doang gitu, setengah. Dari dada sampai muka. Itu panasnya bener-bener kayak baru itu ngerasain seumur hidup dalam sekali itu. Dia nanya, apa yang lo rasa? Panas ya? Iya. Nih lo minum dulu, dia bilang.
Oke, boy minum. Udah kebayang siapa orangnya, kata dia. Udah, ya udah, cukup tahu, kata dia. Ebe nanya dong, kok dia jahat sih sama gua aja? Ya nggak tahu, laki-laki, dia bilang gitu. Lu pernah ngasih harapan banyak kali sama dia? Enggak, kita berteman juga ya udah sekedar just for fun gitu kan, biasa aja, nggak ada lebih apa. Jalan kencan kita nggak pernah, cuma ketemu sesekalinya dia ikut ziarah itu. Jadi satu lingkungan kerja, ketemu. Cuma kalau buat kayak ngebahas yang lain nggak pernah. Tapi anehnya setiap kali dia ngubungin, jangan lupa ngopi po, sama kopi Samsu, sama rokok Samsu. Karena dia tahu Boy doyan Samsu. Oke. Ya, cerita Boy sama Jaja. Terus lu nurut ketika dia tawarin kayak gitu. Iya emang posisi gue lagi ngerokok Samsu aja sama kopi hitam. Nah dari situ juga kata dia. Awalnya gak percaya. Terus diobatin. Sekujur tubuh udah panas. Terus yang lebih ngagetinnya lagi, si mediasinya ini megang selai rambutnya Boy om. Oke. Dia megang selai rambutnya Boy. Boy gak percaya dong. Karena jarak antara duduk Boy sama dia lumayan jauh. Iya. Kok bisa bang? Boy bilang. Makanya lain kali kalau ngegerai rambut atau nyisir itu jangan sembarangan, kata dia gitu. Terus bengong tuh di situ. Kok nih orang jahat banget. Kenapa dia nggak ngomong gitu? Gue suka nih sama lu gitu. Gue demen nih sama lu gitu. Kagak. Seling 4 hari. Kan karena kan si genderuwonya ini memang nggak mau speak up, dia nggak mau ngomong karena memang udah manut. Ditanya siapa majikan lu gitu kan, karena kan posisi waktu itu kan Boy dalam keadaan nggak sadar. Boy dapat cerita setelah Boy diobatin. Lu kenapa nggak mau ngelepas, kata dia gitu. Ngapain lu kasihan, dia aja nggak kasihan sama lu. Boy diam di situ. Maksudnya apa sih Ja? Iya, ngapain lu kasihan sama dia aja nyiksa badan lu, kata dia. Karena di badannya Boy ini ada titipan dari Uyut. Iya. Yang dimana dia nempel. Jadi kasihan aja gitu om. Terus Boy tanya, tapi udah aja. Udah gue pulangin ke majikannya, kata dia. Nih simpen rambut lu, kata dia gitu. Nanti lu mandi, lu ajak bilas di rambut, kata dia. Salah ini, iya. Kan kagak percaya ya om ya, namanya cuma salah gimana sih om, masih kita mau ajak mandi bareng itu rambut. Udah Boy jalanin dah sama apa yang dia pinta dah. Udah lu ikhtiar, kata dia. Lu baca apa kayak yang lu bisa. Baca la haula terus kata dia gitu. Kira-kira gua aman udah kagak nih Ja? Boy bilang. Ya udah minta sama Allah, kata dia gitu. Kelar dari situ kan dikasih air ya. Nih air. Lu minum. Baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, kata dia. Isi ulang terus dalam seminggu. Lu buat mandi tengah malam. Boy coba tuh om, mandi tengah malam kan. Udah agak enak awak, udah maksudnya udah ya udahlah biasa aja gitu. Nggak ada rasa nggak enak nih apa nih gitu, feeling pokoknya udah enak aja. Bau-bau pun di kamar mandi udah nggak ada, udah hilang tuh. Terus Ja, ini air kan udah habis. Gue apa balik lagi ke lu? Bukan berarti Boy mempercayai dia, bukan ya om. Tapi karena memang dia bisa ngobatin orang-orang yang kayak gitu. Makanya Boy minta tolong banget lah sama dia. Akhirnya habis udah diobatin gitu, ya udah badan udah agak entengan. Cuma terkadang kayak benturan di badan tuh masih ada gitu. Kalau misalkan hawa-hawa negatif gitu kan di badan pasti mual. Boy pun minta hilangin sama dia hal kayak gitu. Cuma gak bisa Boy. Jalan satu-satunya. Ini yang bawaan Uyut lo itu juga harus dibersihin. Kalau lu nya siap, dia bilang. Kalau lu masih keberatan susah. Gitu om. Karena sebelumnya itu Boy tuh bisa gimana ya, bisa ngelihat makhluk gitu om. Sebelumnya
karena mungkin Eboy nggak bisa ngasah ngolah ya kan, makanya Eboy bilang udah tutup aja. Kalau ketemu sama yang wujudnya kayak aneh-aneh kan, mungkin kalau orang yang nggak siap itu kayak agak aneh ya. Mungkin kalau ngeliat wujud dari belakang ya udah biasa, ada dia gitu, ada dia, yang penting dia nggak ganggu. Pernah ngejalanin itu juga sih, minta ditutup mata batin. Salahnya dikasih waktu 40 hari itu Eboy nggak balik. Karena dia bilang nanti dalam waktu 40 hari lu balik ya. Eboy nggak balik sampai sekarang. Karena di sisi lain Eboy mikirnya, ah nih orang mau ngeditin gue gitu Om. Karena setiap kali ketemu kita harus ngeluarin duit. Paling kecil itu 400.000. Jadi Eboy bilang udahlah, cash close aja, nggak usah diterusin Bu. Itu pun lagi posisi kayak gitu, Eboy ditemenin sama orang tua. Karena temennya teman bokap yang ngobatin. Dimandiin air kembang. Udah sampai sekarang memang nggak bisa ngelihat makhluk-makhluk aneh itu. Cuma kalau ngerasain dia ada masih bisa. Kebentur di badan gitu masih bisa ngerasain. Kayak aura-aura yang nggak baik lah intinya. Itu masih kuat banget. Tuh. Nah sampai sekarang pun Eboy itu udah ngelupain sebenarnya masalah itu ya. Tapi masih kayak janggal gitu Om. Karena apa ya, yang namanya ngerasa diri sendiri aneh gimana sih, kayak kok masih keinget gitu, masih kebayang. Cuma sampai saat ini Eboy belum beraniin diri buat ngubungin si itu tuh, si Jaja itu temennya Eboy. Belum berani, takutnya dia sibuk atau gimana kan, makanya nanti aja lah kalau ketemu gitu. Karena kemarin after Eboy voice note itu ke Om, maghrib Eboy kesurupan. Iya, Eboy kesurupan. Itu yang ngobatin bokap. Itu mau banget sholat maghrib kalau nggak salah. Yang ngobatin bokap. Makanya kok bisa gitu? Maksudnya jadi gampang banget ini badan. Pokoknya pas kejadian-kejadian aneh kayak gitu dah. Tapi emang gak habis pikir ya, kok dia jahat gitu. Dia mau milikin Eboy. Kayaknya sih gak ini ya, maksudnya gak seuzon, tapi feeling Eboy kuat. Sampai sekarang dia masih penasaran. Iya, karena dia pernah ngelakuin hal kayak gitu sekali gagal. Ketika si siapa kan dipulangin ke majikannya nih si Wowonya ini. Dipulangin. Itu seling 3 hari dia sakit, pulang kampung cuti. Gitu. Mungkin sih ya kalau kata Eboy dia tahu sebenarnya, kalau Eboy ini udah tahu kalau pelakunya tuh dia Om. Cuma sampai saat ini Eboy nggak pernah mau ngasih tahu. Soalnya memang kata si Jaja, nggak usah lu tegur orangnya. Yang penting lu tahu dia kayak gitu sama lu gitu. Gitu Om. Ya udah sampai saat ini pun kadang kan Eboy suka live TikTok ya. Kadang dia masuk room kan. Ya kayak berlaga nggak ada masalah aja gitu. Karena Eboynya juga memang udah nggak mau ngebahas. Tapi kayaknya dia masih cari tahu deh. Maksudnya gimana sih kabar Empok gitu. Empok sekarang masih apa sih gitu. Masih ya nggak tahu juga, namanya perasaan laki-laki kan kita nggak pernah tahu Om. Saking segitu gedenya dia suka kan, gue demen banget nih sama dia nih gitu. Cuma kenapa caranya pakai cara itu? Jujur nggak percaya. Soalnya Eboy nganggep dia tuh baik. Eboy nganggep dia baik banget. Sampai orang tua Eboy pun memang kenal ya, namanya teman sering main berangkat ziarah gitu kan. Orang tua Eboy ceritain, masa sih Kak? Demi Allah Bu. Tanya sama Om noh. Karena posisi lagi ngobatin itu sama Om. Om sendiri. Bukan orang lain. Makanya Neng katanya hati-hati tuh sama laki, jangan ngasih harapan. Kagak Bu. Emang dianya aja demen kan gitu. Masa kita ngelarang buat lu jangan suka ya sama gue kan bukan ini banget. Oh maksudnya gak etis lah, itu kan hak asasi ya. Mau menyukai atau gimana. Tapi kenapa caranya kayak gitu. Ya udah sampai sekarang itu rambutnya masih ada di kamar Eboy simpen sehelai. Bener-bener sehelai Om. Ditaruh dalam kotak gitu ya? Enggak kotak, di plastik. Oke. Eboy simpen. Kayak apa ya?
kok nih rambut bisa ada di tangan dia gitu. Sedangkan Boy sama dia tuh nggak pernah duduk deket-deketan gitu, deket gitu, nggak pernah. Cuma dari jauh doang. Kadang sehat po gitu nanya. Ya saya hello aja. Besok kemana nih ziarah gitu. Nanya. Udah ngopi belum? Jangan lupa ngopi itu sama Samsu gitu. Selalu itu kata-kata itu. Nggak mungkin ketemu atau di mana gitu. Nggak mungkin kata-kata itu kelewat. Jangan lupa ngopi. Rokok Samsu. Tapi memang selama berteman itu nggak ada kayak kata-kata yang terlalu menyakitkan gitu. Mungkin lupa ke Boy-nya. Nggak pernah. Ngomong sama dia benar-benar kayak sopan banget lah. Karena kan dia lebih tua dari Boy. Dia lebih tua makanya manggilnya ya itulah pokoknya kan. Boy nggak menyebut. Nggak pernah ada kata bahasa lu, gua gitu, nggak. Nyebut nama. Misi ya gitu. Sorry nih ini gini. Ya nggak pernah, pokoknya nggak pernah kasar. Cuma karena memang kalau dilihat gerak-geriknya sih emang dia ada something gitu sama Boy. Soalnya kan statusnya dia tuh apa ya? Dia duda juga Om. Oh. Dia duda. Ya karena dia deket juga sama Om. Kan rekan kerja nih kita nih gitu. Satu bagian cuma beda divisi. Terus Om ini kan kadang kalau lu ada apa-apa hubungin dia aja katanya gitu. Kalau lu ada apa-apa lu hubungin dia aja gitu. Awalnya mempercayai itu kan. Terus pas ujung-ujung endingnya kayak gitu, Ewi sempet nyalain Om. Lu sih lagian terlalu percaya banget sama dia. Nih ponakan lu nih habis nih dipelet. Kata gitu. Jadi nih pikiran kayak kebayang dia terus. Mikirin dia gitu. Walaupun kita gak pernah chat lebih. Udah makan belum po? Terus besok kita nongkrong yuk. Gak pernah. Bener-bener gak pernah. Paling kata-kata yang dikirim itu ya sehat po gitu. Itu udah paling utama Om. Sehat po. Udah ngopi belum? Oke. Tapi fungsinya si genderuwo ini untuk apa dia ada di tubuhnya Kak Boy? Jadi dia ini mau kayak apa sih? Biar Boy ini nggak kemana-mana Om. Oh. Okay. Dan pinternya si Wowo ini ditanya pun dia nggak ngomong, nggak ngeluarin sepatah kata gitu, enggak. Diem aja bungkam. Kalau memang lu mau dan kasihan sama si Boy, lu gue islamin gitu bahasanya. Tapi si Wowonya ini nggak mau. Kalau lu nggak mau yaudah, gue pulangin nih ke majikan lu. Akhirnya dibalikin lah dia ke sana. Sakit sampai nggak masuk kerja itu kalau nggak salah, pulang kampung cuti. Oke. Tapi sih kalau genderuwo itu identik sama ini ya, dia biasanya maaf nih suka meniduri wanita gitu kan. Iya. Nah di situ pernah nggak? Enggak. Karena memang Boy kan nggak tahu ya. Tapi ya rasanya agak janggal gitu di diri sendiri. Karena mungkin itu Boy baru ngeh. Kayaknya sih udah lumayan lama deh Om, setahun. Setahunan. Itu Boy nggak ngejalanin sama siapapun laki-laki, deket aja enggak. Jadi kayak ya udah gitu, gue sendiri aja. Mungkin baru sadar kali kan, baru ngerasain bener-bener energinya tuh kuat banget sama bawaannya ini nih yang di badan. Jadi dia kayak udah agak nyatu gitu, nempel. Cuma Boy lawan lama-kelamaan ini badan doyong, kayak lesu gitu, lemah. Akhirnya ya udah, minta tolong banget ya. Boy minta tolong sama dia sampai nangis loh Om. Karena bener-bener emang udah nggak kuat. Tolong buat bersihin badan gua. Gitu. Awalnya emang gak percaya Om. Pelet-pelet itu Boy gak percaya. Bener-bener apaan sih gitu ya. Emang gua orang dulu kan. Ya. Cuma itu kejadian di diri sendiri. Berarti medianya cuma rambut itu aja ya? Dari rambut. Sehelai tapi. Kalau banyak mungkin abis motong rambut kan bisa dia ngambil ya. Sehelai Om. Satu helai rambut, coba deh. Itu nggak bisa tidur loh selama berhari-hari mikirin dia terus. Enggak, maksudnya bukan mikirin dia, mikirin kok rambut gue bisa ada di dia gitu. Gue jalan aja nggak
Ngopi bareng juga, lu di mana gue di mana kan gitu. Tapi mungkin lewat depan rumah gitu. Beda, ngontraknya tuh di jauh, di daerah Cakung. Dulu dia daerah Cakung. Karena gimana ya, Jawanya dia kental banget, masih kayak gitu dah. Oh, kejawen gitu ya kali ya. Jadi kayak kuat banget mistiknya gitu. Gak percaya, tapi ini harus percaya Om. Karena ibu yang ngalamin sendiri. Kadang kalau misalkan kayak lagi bengong sendiri, itu suka nangis. Iya. Makanya kalau kata teman, kayaknya lo harus dibersihin aja deh. Soalnya sampai saat ini dia masih ada rasa penasaran sama lu, kata dia. Cuma boy abaikan, nggak mau terlalu gue harus percaya, gue harus yakin gitu, nggak mau. Jadi kayak udah belas aja gitu. Nanti kalau misalkan di badan benar-benar udah nggak kuat, baru ya teriak, tolongin gue, gitu. Berarti kayak proses pembersihannya waktu itu berapa lama tuh? Itu semalaman sampai ada 2:30 pagi Om. Dari 9:30 malam sampai 2:30 pagi di rumah temen. Itu apa aja pembersihannya itu cuma dibaca-bacain aja? Iya. Jadi si Wowonya ini ditarik ke badannya si mediasi kan, diajak ngobrol komunikasi, cuma memang nggak bisa. Tetap dicoba. Karena kan posisinya kan Eboy nggak sadar. Eboy nangis aja itu katanya. Sambil megang yang kresek hitam. Yang penuh liur tadi. Yang itu isinya liur semua. Nggak ada liur coklat itu habis minum kopi itu nggak ada. Putih, kental, banyak banget. Kebayang kan? Aneh ya. Ya udah nggak wajar kan maksudnya. Iya kayak gitu. Jadi lamanya itu si Wowonya ini diajak ngobrol memang bener-bener nurut sama majikannya. Lu nggak boleh ngobrol sama siapapun. Kalau ditanya juga lu nggak boleh jawab gitu. Lama karena kan mereka juga pengen tahu dong, maksudnya ngorek itu, tapi bener nggak dapat info sama sekali. Tapi karena pas abis diobatin itu, Eboy kebayang mukanya dia terus, Eboy tahu siapa orangnya, udah. Jadi mereka tahu sama apa yang mereka pikirin. Sama kan Boy orangnya, kata dia. Iya, ya udah. Hati-hati, kata dia, lebih hati-hati lagi. Cuma ya sampai sekarang kadang efeknya gitu Om, masih berasa. Tapi nggak tahu ya karena efek dia atau yang lain gitu kan. Soalnya kemarin habis voice note itu yang Abe bilang, kelar voice note maghrib, mungkin salah kali ceritanya ya. Maghrib gue voice note orang cerita horor gitu kan. Itu kesurupan. Bener-bener nangis kejer, bokap yang ngebatin. Gitu. Oke. Nah, selama setahun itu berarti ini pelet ini berjalan ya, ada di Kak Eboy ya, Iya. gitu ya, selama setahun. Selama setahun itu juga ngebayangin wajah dia, kayak ngebayanginnya itu seperti apa sih Kak? Jalan bareng atau hanya terbayang-bayang wajah dia atau adakah bayangan-bayangan lainnya? Iya, kepikirannya dia gitu. Besok gue jarang nih ketemu dia gitu. Besok gue satu shift nih sama dia gitu Om. Jadi tuh gak ada satupun laki-laki yang chat, deket, DM atau biasanya kan kalau misalnya perempuan ya identik update status di DM gitu kan. Ayo nongkrong, ayo ngopi, ayo kongko, ayo. Itu enggak. Sampai waktu itu kan ngulur mau naik gunung ceritanya. Enggak mas, gue kagak mau naik gunung. Ntar aja tahun depan. Saking ininya pokoknya apa ya udah dia dia gitu. Tapi maksudnya kan kenal lama ya. Lu nggak ngomong gitu. Gue demen ya malu po, kan enak ya. Yeah. Ini nggak sama sekali. Dia malah ya udah kayak gitu ngirimin si itulah. Nggak ada kayak bayangan kayaknya dipeluk dia, kissing sama dia, kayaknya gitu. Enggak. Karena memang nggak pernah berlebihan, jalan bareng nggak pernah. Kita ketemu lagi posisi kumpul rame. Kita janjian posisi lagi mau ziarah. Kita janjian kayak posisi, ayo nih kita mau ke Pancong, cuma rame-rame, nggak kita berdua gitu, nggak pernah. Ngobrol berdua gini aja kita nggak pernah. Chat berlebihan, udah makan belum po?
Lagi ngapain? Nggak pernah. Boy malah mikirnya waktu itu dia itu guna-gunanya lewat foto Oh, mikir awalnya. tadinya. Sebelum tahu adanya sehelai rambut. Itu. Orang rumah juga nggak percaya Om. Cuma posisinya itu diobatin sama Om sendiri kan. Akhirnya juga dia cerita sama ibu sama ayah gitu di rumah. Makanya kalau nyisir jangan sembarangan katanya gitu. Lu sih jabrobat jadi pempuhan kata ibu. Emang nggak pernah nyisir Om. Oh, Ini tadi berangkat aja nih udah pakai helm. Rambut kering udah pakai helm. cuma pakai jari aja paling ya Nah dirapihin ya. iya. Karena memang apa sih. Baru ini deh kayaknya Ebe punya rambut panjang tuh baru ini. Sebelumnya mah bondol. Nah, berarti sekarang udah punya pacar? Itu punya. Oh itu. Iya. Oh itu pacar ya. Iya. Dia juga nggak percaya Ebe ceritain. Karena posisinya waktu pas mau diobatin kan Ebe ngajak dia, ayo temenin gua. Mau kemana kan? Gua mau ngebersihin ini badan. Apaan sih lu? Gak danta kata dia. Lah orang minta temenin, akhirnya dia nggak mau. Akhirnya Ebe jalan sama temen. Minta temenin temen, bukan sama dia. Karena dia emang orangnya cuek, nggak percaya gitu-gituan Om. Oke, ada lagi Kak Eboy yang mau ditambahkan kira-kira? Udah sih Ebe mikirnya ya udah, kalau udah berlalu ya udah berlalu. Cuma buat pelajaran aja ya. Lain kali ya. Masa kita harus nggak punya rambut sih Om? Kan mahkotanya perempuan di rambut kan? Iya. Iya betul. Lebih hati-hati aja sih. Maksudnya ya nggak boleh sembarangan juga. Tapi kan kita nggak tahu ya namanya sekeliling kita orang banyak gitu kan. Kalau misalkan memang nggak mau hidup ya kita tinggal di hutan aja gitu. Betul. Oke, pesan-pesannya mungkin Kak Eboy ada yang mau disampaikan ke penonton di rumah silakan. Iya, mungkin kalau dari Abe pribadi untuk laki-laki ya Om ya. Boleh. Kalaupun kalian misalkan suka gitu sama perempuan, nggak ada salahnya juga buat nyatain perasaan gitu. Maksudnya lebih gentle lah, nggak usah pakai yang namanya gue harus ngedekunin lu nih biar lu suka sama gue harus melet lu nih biar lu demen sama gue. Maksudnya endingnya juga nggak bakal baik Om. Kan itu kan namanya satu paksaan dong. Karena kan hasil yang dipaksain itu kan hasil nggak bakal bagus kan. Betul. Iya, jadi timbul kayak kejanggalan gitu. Iya gitu aja sih kalau Ebe pesannya lebih gentle aja lah jadi laki-laki. Jangan main belakang. Kalau main belakang wah itu Itu udah beda soal. itu beda lagi tuh. Iya itu beda soal. Oke, Kak Eboy terima kasih buat waktunya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Eboy dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Boy, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Buat yang sama yang baru ini, saya doakan langgeng ya. Amin. Amin. Belum. Sampai jumpa.